Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, nama saya Fendi Saputra, SEMM, Program Studi Manajemen Fakultas Humaniora dan Bisnis Universitas Pembangunan Jaya. Saat ini saya dalam proses mengikuti sertifikasi dosen gelombang pertama yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi tahun 2025. Saya akan melakukan penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT. Adapun deskripsi mata kuliah pengenalan akuntansi, yaitu melalui mata kuliah ini diharapkan agar mahasiswa memahami konsep-konsep dan prinsip-prinsip akuntansi sebagai bahasa bisnis. Pemahaman terhadap konsep akuntansi akan membuat mahasiswa dapat membangun rangka berpikir yang selaras dengan kebutuhan pencatatan ataupun pelaporan tentang berbagai aspek keuangan perusahaan secara sistematis. Dengan demikian, mahasiswa akan dapat berkomunikasi dengan stakeholder atau pemangku kepentingan bisnis secara efektif tanpa menimbulkan berbagai persoalan akibat penggunaan bahasa dan pemahaman yang berbeda. Perkuliahan pengenalan akuntansi diselenggarakan dengan metode FTF atau face to face, yaitu pendekatan antara tatap muka dengan elemen kolabor. Mahasiswa dapat mengakses materi perkuliahan, mengunduh rencana pembelajaran semester atau RPS, serta menggunakan tugas secara online melalui platform kolabor UPJ. Pembelajaran yang tersedia, adapun kegiatan diskusi interaktif, studi kasus, dan presentasi dilaksanakan secara di kelas. Metode pembelajaran yang saya terapkan bersifat aktif, partisipatif, berbasis pada pengalaman nyata atau experiential learning. Pendekatan yang digunakan antara lain adalah ceramah interaktif untuk membangun pemahaman konseptual mahasiswa terhadap prinsip-prinsip dasar akuntansi. Diskusi kelompok guna mendorong kolaborasi mahasiswa dalam menganalisis dan menyelesaikan studi kasus sederhana terkait praktik akuntansi. Project based learning, di mana mahasiswa menyusun laporan keuangan atau simulasi pencatatan transaksi sebagai bentuk aplikasi praktif dari materi yang telah dipelajari. Capaian pembelajaran yaitu yang pertama S6, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Yang kedua, P1, menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan tersebut secara mendalam serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural. Yang ketiga, K3, mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang akuntansi dan keuangan berdasarkan konsep dan prosedural. Capaian pembelajaran mata kuliah pengenalan akuntansi diantaranya yang pertama adalah CPMK 1, mahasiswa mampu memahami konsep teoritis secara mendalam tentang perencanaan, prosedur, dan pelaporan keuangan. CPMK 2, mampu menguasai konsep teoritis yang mendalam tentang kerangka dasar penyajian dan penyusunan laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi yang berlaku. CPMK 3, mampu mengklasifikasi transaksi-transaksi ekonomi ke pos-pos laporan keuangan. CPMK 4, mampu menyusun laporan keuangan berdasarkan kerangka dasar penyajian dan penyusunan laporan keuangan secara manual maupun melalui perangkat lunak. Adapun materi pembelajaran pokok bahasan pada mata kuliah pengenalan akuntansi ini yaitu pertama, konsep akuntansi, yang kedua, recording proses, yang ketiga, adjusting the account, yang keempat, accounting cycle, yang kelima, accounting for merchandising operation, yang keenam, subsidiary ledger and specialist journal, yang ketujuh, inventory, yang ke-8, fraud intracolor dan cash, yang ke-9 adalah account for receivable. Penilaian dalam mata kuliah pengenalan akuntansi ini mencakup 4 komponen utama, yaitu presensi 10%, tugas 30%, ujian tengah semester 30%, ujian akhir semester 30%. Penilaian yang saya lakukan secara objektif dan transparan dengan memperhatikan berbagai indikator seperti ketepatan, penguasaan materi, partisipasi aktif dalam kelas, serta kemampuan mahasiswa dalam menganalisis studi kasus. Untuk menjaga keadilan dan konsistensi, saya menggunakan rubrik penilaian yang jelas dan terukur.
Hasil evaluasi saya sampaikan kepada mahasiswa sebagai bagian dari proses dan tujuannya bukan sekedar memberikan nilai, tetapi membantu mahasiswa memahami kekuatan yang perlu ditingkatkan. Melalui pendekatan ini, saya berkomitmen menciptakan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa, mendorong mereka untuk berpikir kritis, terbuka terhadap perubahan, serta siap menghadapi tantangan di dunia kerja, khususnya dalam bidang akuntansi dan bisnis yang terus berkembang. Berikut, mari kita simak video pembelajaran mata kuliah pengenalan akuntansi. Sebelum kita masuk ke materi, tolong teman-teman semua presentasi dulu ya, melalui MyUPJ ya, silakan. Oke, terima kasih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Siang, Pak. Ya, terima kasih ya sudah datang ke pertemuan kedua mata kuliah pengenalan akuntansi. Ya, teman-teman tahu lah ya, pengenalan akuntansi itu penting banget untuk kita dari seorang individu dan perusahaan. Ya, karena dengan adanya akuntansi kita tahu nih, ya kan, keuangan kita tuh seperti apa, laporan keuangan kita itu fungsinya itu bagus atau tidak, ya kan? Oke. Dari materi sebelumnya, apa yang kalian paling ingat dari mata kuliah pengenalan akuntansi? Ya, Fani? Ya. Akuntansi itu adalah cara untuk mencatat dan mengatur keuangan supaya kita tuh tahu uang itu masuk dan keluar dari suatu perusahaan atau organisasi itu seperti apa. Terus bisa dibilang juga akuntansi itu seperti catatan keuangan yang membantu kita melihat kondisi keuangan kita dengan jelas. Oke, bagus banget ya. Jadi intinya pengenalan akuntansi itu adalah gimana cara kita itu bisa mencatat, habis itu mengelolanya, sehingga laporan yang dihasilkan itu dapat digunakan oleh perusahaan untuk dalam mengambilkan keputusan, gitu ya teman-teman semua ya. Oke, kita masuk materi adalah persamaan dasar akuntansi. Ya, oke. Persamaan dasar akuntansi adalah salah satu fondasi utama ya teman-teman semua ya. Fondasi yang paling utama dalam pencatatan keuangan. Karena apa? Karena persamaan dasar akuntansi itu bisa menunjukkan dari suatu perusahaan setiap sumber daya asetnya itu berapa sih pemilik dan berapa dari utang atau pihak luar. Jadi ada dua ya. Jadi aset yang kita miliki itu ada dua. Dari pemilik kita yang menjalankan bisnis dan dari utang. Ya kan? Itu dari perusahaan. Bisa juga teman-teman semua, kalau dalam keuangan pribadi juga ada yang seperti itu kan. Kita punya uang di bank mungkin dari orang tua itu adalah uang kita sendiri. Bisa juga kadang-kadang kita beli barang di marketplace atau di Shopee, Paylater, kita belinya lewat utang. Jadi persamaan dasar akuntansi itu kita biar mengetahui aset yang kita miliki itu dari kita sendiri dan dari utangnya berapa. Dan juga di perusahaan juga seperti itu teman-teman semua ya. Makanya setiap perusahaan ada yang namanya aset sendiri seperti kas, piutang persediaan, dan ada juga dari utang eksternal gitu teman-teman semua ya. Nah, ini adalah rumus persamaan dasar akuntansi ya. Nah, rumus persamaan dasar akuntansi itu ada aset sama dengan kewajiban plus ekuitas ya. Aset adalah sumber yang dimiliki oleh perusahaan, semua resource atau sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan atau dari orang pribadi juga bisa ya. Dan kewajiban adalah hutang. Kenapa disebut kewajiban? Karena setiap hutang yang dimiliki oleh setiap perusahaan wajib dibayar. Paham ya teman-teman semua ya? Jadi makanya disebut dengan kewajiban atau utang. Dan ekuitas pemilik ini adalah berapa besar dari modal yang kita miliki. Oke, selanjutnya adalah ini ada persamaan dasar akuntansi teman-teman semua ya. Nah, di persamaan dasar akuntansi ada namanya aset yang tadi ya, ada namanya kewajiban, ada namanya modal. Aset adalah semua yang dimiliki oleh perusahaan. Ya, seperti apa sih? Seperti kas. Kas ya kan? Ya.
kas itu termasuk aset lancar. Kenapa disebut aset lancar? Karena kas itu gampang masuk, gampang keluar. Bener ya? Betul. Ketika kita punya uang, uang itu gampang masuk dan keluar juga gampang ya. Selanjutnya adalah persediaan. Persediaan juga termasuk aset lancar. Karena apa? Dia adalah salah satu barang yang dijual oleh perusahaan. Contohnya apa? Kalau perusahaan itu jual pakaian, persediaan contohnya adalah pakaian yang dijual. Selanjutnya adalah piutang, itu kita jual barang ke supplier, kita jual barang ke konsumen, bayar secara kredit atau secara utang, disebutnya di catatan perusahaan adalah sebagai piutang. Selanjutnya ada peralatan dan tanah. Jadi peralatan dan perlengkapan itu dua hal yang berbeda. Itu bagian dari aset. Perlengkapan itu barang habis pakai. Contohnya apa sih Pak? Contohnya adalah kertas. Kertas, tinta, ballpoint, ya kan? Itu adalah perlengkapan. Kalau peralatan itu bukan barang habis pakai, tapi menyusut. Contohnya apa? Mesin, apalagi? Mobil, apalagi? Gedung itu bagian dari bangunan. Terus apa? Printer bagian dari peralatan. Perlengkapannya adalah salah satunya apa? Kertas, tinta. Betul banget teman-teman semua. Itu adalah bagian dari aset perusahaan. Oke. Selanjutnya adalah kewajiban. Namanya juga kewajiban, wajib. Makanya setiap kita punya utang harus wajib dibayar, harus dibayar. Makanya disebutnya kewajiban atau dalam bahasa Indonesia adalah liabilities. Jadi utang perusahaan kepada pihak lain maupun dari grup perusahaan atau dari eksternal perusahaan itu adalah salah satu utang ya. Oke. Selanjutnya ada likuiditas atau modal ya. Jadi hak pemilik atas aset perusahaan setelah dikurangi sama kewajiban. Jadi oke, selanjutnya mengapa persamaan dasar akuntansi itu penting bagi kita semua, khususnya bagi perusahaan. Kenapa sih? Karena menjadi dasar dalam menyusun neraca. Makanya teman-teman sebelum masuk ke neraca ini, teman-teman harus tahu juga ya bahwa laporan keuangan perusahaan itu ada 5. Yang pertama adalah neraca, yang kedua adalah laporan laba rugi, yang ketiga adalah laporan arus kas, yang keempat ada laporan perubahan modal, dan catatan atas laporan keuangan. Ya. Mengapa persamaan dasar akuntansi itu penting? Karena apa? Dalam menyusun neraca atau laporan balance sheet, penting banget kita harus tahu persamaan dasar akuntansi. Agar apa? Agar pencatatannya nggak keliru atau salah. Itu teman-teman semuanya. Yang kedua adalah menjaga agar setiap kita keuangan di perusahaan itu agar balance, ya, seimbang antara aset yang dipunya sama dengan kewajiban ditambah sama hutangnya. Itu teman-teman ya. Yang ketiga adalah membantu memahami nih setiap transaksi itu pengaruhnya apa terhadap kondisi keuangan perusahaan. Contohnya apa sih Pak? Contohnya adalah ketika pencatatannya terlalu banyak biaya mengakibatkan apa? Mengakibatkan biayanya besar. Terus apabila perusahaan itu mengalami penurunan penjualan, akhirnya apa? Perusahaan itu mengalami kerugian. Karena apa? Biayanya lebih besar daripada penjualan. Itu teman-teman semua. Ini kenapa persamaan dasar akuntansi itu penting. Ini salah satu contoh latihan ya teman-teman semua ya. Contoh latihan dari transaksi persamaan dasar akuntansi ya. Ini contoh latihan yang pertama adalah ada namanya Chris Cox itu mendirikan perusahaan yang dinamakan Net Solution. Ya. Nah, transaksi pertama, namanya kita bangun perusahaan, kita butuh namanya modal atau uang kas ya untuk menjalankan operasional perusahaan ya. Nah, Chris Clark ini membuka rekening bank atas nama Net Solution dan menyetorkan dana sebesar $25.000 ke rekening tersebut. Jadi persamaan dasar akuntansinya apa sih Pak? Asetnya di kolom debit, aset, kas $25.000 dan ekuitas pemilik di kolom kredit. Nah, akhirnya balance kan antara debit dan kredit. Itu teman-teman semua ya. Ini adalah persamaan dasar akuntansi yang dimana harus balance antara sisi debit, ekuitas, dan kredit. Oke. Net Solution membeli tanah senilai $20.000
Ya, kalau dirupiahin sebesar kurang lebih hampir 320 juta, 16.000 ya. Nah, jadi ini secara tunai ya. Oke. Ini saldo pertama kita tadi kan. Nah, kasnya di debit, kas dan kreditnya adalah modal. Sekarang karena pembelian tanah, berarti apa, Pak? Tanahnya muncul 20.000 dan kasnya berkurang 20.000. Menghasilkan nah ini ya, aset 5.000 rupiah akhirnya terkonversi menjadi tanah aset kita dan ekuitasnya sebesar 25.000. Jadi balance ya antara aset dan ekuitas sama-sama 25.000. Itu ya teman-teman semua ya. Sampai hitungan di sini apakah ada pertanyaan? Tidak ada ya. Oke, sudah jelas ya? Jelas. Oke. Habis itu selama 6 bulan, selama bulan itu Net Solution membeli perlengkapan secara kredit. Ingat apa? Kredit. Oke ya, ini pertanyaan selanjutnya atau soal selanjutnya adalah selama bulan tersebut Net Solution membeli perlengkapan secara kredit sebesar 1.350 US dollar ya. Ini transaksi di awalnya. Nah, ini ya teman-teman semua ya. Jadi muncul di aset sebesar 1.350. Karena membelinya secara kredit, akhirnya kewajibannya bertambah atau utangnya bertambah sebesar 1.350. Jadi balance ya. Kas dalam bentuk aset punya kas 5.000, perlengkapan 1.350, tanahnya 20.000, kewajiban 1.350 dan ekuitas pemilik 25.000. Ini kalau ditambah kewajiban dan ekuitas pemilik sebesar berapa nih? 26.350. Dan di sini juga sama 5.000 ditambah 1.350 tambah 20.000 sebesar 26.350. Sama-sama balance. Artinya aset dan kewajiban plus ekuitas itu balance atau sama. Itu teman-teman semua ya. Jadi inilah salah satu persamaan dasar akuntansi antara aset yang dimiliki perusahaan sebesar kas, perlengkapan dan tanah sama dengan utang atau kewajiban yang besar 1.350 dan ekuitas pemilik sebesar 25.000. Oke, pertanyaan selanjutnya adalah namanya perusahaan jasa. Ada namanya penjualan atau ada namanya pendapatan dari customer. Ini salah satu contohnya ya. Jadi Net Solution memberikan jasa kepada pelanggannya membuka pendapatan sebesar 7.500 dan menerimanya secara tunai. Jadi gimana Pak? Namanya kita nerima duit, udah pasti uang kas kita bertambah. Ingat ya, terima duit uang kas kita bertambah. Jadi masuknya ke kas sebesar berapa? 7.500. Uang kas kita yang tadinya 5.000 setelah bertambah 7.500 menjadi 12.500. Modal kita yang tadinya 25.000 ditambah dengan pendapatan 7.500 menjadi 32.500. Ini balance antara aset dan kewajiban plus ekuitas pemilik. Itu teman-teman semua ya. Oke, dari transaksi yang keempat, apakah ada pertanyaan? Pak, saya mau nanya Pak, kenapa itu pendapatan masuknya ke kas dan ke ekuitas, kenapa nggak ke hutang? Oke, pertanyaan Rizky yang bagus ya. Oke, kenapa yang pertama di kas dan ekuitas pemilik? Kita tahu teman-teman semua ya, karena adanya pendapatan, uang masuk, udah pasti kasnya bertambah. Kenapa nggak di kewajiban Pak? Karena ini pendapatan jasa. Kalau kita berhutang sama pihak eksternal, maka yang pertama adalah utangnya dan kasnya, Pak. Jadi paham bedanya ya? Bedanya adalah ketika ada pendapatan jasa, yang pertama kas dan pemiliknya. Tapi ketika kita berhutang, yang pertama adalah utangnya dan kasnya. Kalau kita utangnya dalam bentuk uang. Itu teman-teman semua. Teman-teman semua pasti udah pernah dong, kalau minjem uang ke temennya, utangnya nambah kan? Apakah rekening kalian nambah juga? Nambah kan? Tapi dari utang.
Nah, itu adalah membedakan antara pendapatan dan utang. Oke ya gitu teman-teman semua ya. Teman-teman semua, selanjutnya kita akan ada forum diskusi berkelompok. Nanti teman-teman semua membentuk kelompok ya. Tugasnya adalah kita tahu nih, banyak pemilik bisnis kafe kelas UMKM ya, yang masih merintis, mencampur keuangan pribadi dengan keuangan bisnis. Tentu ini tidak boleh. Tapi dalam prakteknya banyak terjadi bagi para pelaku usaha yang masih UMKM. Sehingga apa? Dia tidak membuat catatan yang jelas ya tentang aset atau kewajiban dari usahanya. Nah, forum diskusinya adalah diskusi untuk teman-teman semua. Apa dampaknya jika prinsip persamaan dasar akuntansi diabaikan? Yang pertama. Yang kedua adalah mengapa memisahkan keuangan pribadi dan bisnis itu penting dalam akuntansi. Oke? Saya rasa teman-teman semua dibagi kelompoknya menjadi 5 kelompok untuk diskusi dari pertanyaan ini. Diskusi yang pertama adalah kita tahu ya, pemilik kafe itu yang bisnisnya UMKM pasti sering sekali uang pribadi dan uang bisnis tercampur. Nah, itu sangat terjadi, realita di lapangan itu seperti itu ya. Jadi kebanyakan itu banyak bisnis UMKM itu mencampur antara orang pribadi dan uang perusahaan. Akhirnya apa? Pencatatannya nggak jelas. Mana yang masuk dari bisnis, mana yang masuk dari pribadi, pengeluaran usaha atau pengeluaran pribadi itu terjadi di setiap bisnis UMKM. Oke, untuk pertanyaan pertama nih kan, apa dampaknya jika persamaan dasar akuntansi diabaikan bagi pemilik bisnis? Oke, karena mencampur antara uang pribadi dan uang perusahaan. Siapa yang berani jawab? Kelompok kami, Pak. Oke. Pak. Jawaban pertama, jika prinsip persamaan dasar akuntansi diabaikan, maka pencatatan keuangan tidak akan seimbang. Aset bisa tampak lebih besar dari kenyataan, atau uang bisa tercatat. Akibatnya, pemilik usaha bisa merasa aman padahal kondisi keuangan sebenarnya sedang masalah. Misalnya merasa memiliki banyak kas padahal itu hasil pinjaman yang belum tercatat. Dan ini juga bisa berujung pada pengambilan keputusan yang salah tanpa fondasi persamaan akuntansi. Laporan keuangan tidak bisa diandalkan sebagai bahan evaluasi maupun pertimbangan bisnis ke depan. Betul ya, jadi intinya kalau persamaan dasar akuntansinya di catatannya itu diabaikan, maka laporan keuangan perusahaan tidak bisa dievaluasi secara efektif. Karena apa? Kita nggak tahu nih, uang kas yang masuk ke perusahaan itu, utang perusahaan atau uang utang pribadi, atau pengeluaran dari perusahaan itu atau pengeluaran dari pribadi. Itu yang membedakan antara ketika uang yang dicampur dengan uang yang dipisah dalam pencatatan akuntansi. Itu ya teman-teman semua ya. Bagus ya untuk Nadia. Oke, untuk diskusi yang kedua, mengapa memisahkan keuangan pribadi dan bisnis itu penting dalam akuntansi? Oke, siapa yang berani untuk menjawab diskusi nomor 2? Kelompok kami, Pak. Oke, siap. Jadi memisahkan keuangan pribadi dan bisnis itu seperti membuat garis tegas antara uang rumah tangga dan uang perusahaan. Kalau semuanya dicampur, pemilik usaha tidak bisa membedakan mana pengeluaran untuk usaha dan mana untuk kebutuhan pribadi. Ini bukan cuma membingungkan, tapi juga membahayakan kelangsungan usaha. Dengan pemisahan yang jelas, pelaku UMKM bisa lebih profesional dalam mengelola bisnis. Tahu berapa hasil usaha yang sebenarnya. Oke, jadi intinya kenapa harus dipisah? Karena agar tahu laporan keuangan sebenarnya itu berapa, pendapatannya berapa, biayanya berapa yang dikeluarkan dari perusahaan, bukan dari pribadi. Itu teman-teman semua ya. Untuk melengkapi pertemuan 2 kali ini, agar teman-teman semua lebih paham tentang persamaan dasar akuntansi, saya akan memberikan tugas di individu untuk kalian semua. Dan teman-teman semua kerjakan tugas ini di kolabor dan maksimal dikumpulkan seminggu setelah pertemuan ini. Oke teman-teman semua, tugasnya akan saya upload di kolabor dan ini contohnya seperti ini ya. Ada transaksi sebanyak 9 transaksi yang dimana teman-teman membuat persamaan dasar akuntansi. Agar apa? Agar teman-teman semua tahu nih bagaimana cara membuat transaksi dari persamaan dasar akuntansi. Ya teman. Oke, dari pertemuan 2 ini, saya harap teman-teman semua memahami tentang apa itu persamaan dasar akuntansi.
Oke, siapa yang berani menyimpulkan dari pertemuan dua ini tentang persamaan dasar akuntansi? Oke. Jadi kesimpulan pada pertemuan ini adalah dengan memahami dan menerapkan persamaan dasar ini, perusahaan dapat menjaga keseimbangan keuangan, membuat laporan keuangan yang akurat, serta memantau kesehatan dan kinerja bisnis secara berkelanjutan. Persamaan ini juga membantu mencegah mencampur antara keuangan pribadi dan bisnis, serta menjaga dasar dalam pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Oke ya, bagus ya Kevin ya. Jadi teman-teman paham tentang dari kesimpulan persamaan dasar akuntansi ya, bahwa aset yang dimiliki perusahaan itu sama dengan kewajiban ditambah modal sendiri. Apakah dari utang atau dari kas atau dari modal sendiri. Terima kasih teman-teman semua ya. Semoga pertemuan kali ini teman-teman semua dapat pemahaman baru tentang persamaan dasar akuntansi, dan jika teman-teman semua menjalankan bisnis bisa memisahkan antara laporan keuangan pribadi dengan laporan keuangan perusahaan. Terima kasih semuanya, selamat sore. Sekian video rekaman pembelajaran dalam mata kuliah pengelolaan akuntansi pada program studi manajemen Fakultas Humaniora dan Bisnis Universitas Pembangunan Jaya. Video ini disusun sebagai bagian dari pemenuhan dokumen pernyataan diri PDD dalam rangka unjuk kerja tridharma perguruan tinggi UKT PT. Semoga rekaman ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai proses pembelajaran yang saya laksanakan, serta menjadi bahan pertimbangan yang baik dalam proses pengajuan sertifikasi gelombang pertama tahun 2022. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.